Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Dalam teks Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8, kita melihat bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah di bumi. Yesus tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga memperlihatkan kuasanya melalui tanda-tanda penyembuhan dan pembebasan. Kita dipanggil untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah, membawa pengharapan, penyembuhan, dan pembebasan kepada dunia yang membutuhkan. Pertama-tama, kita melihat hati yang penuh belas kasih dari Yesus saat ia melihat kerumunan yang terlantar dan terpinggirkan. Ia merasa kasihan terhadap mereka karena mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Yesus mengerti bahwa mereka membutuhkan tanda-tanda kerajaan Allah yang nyata di dalam hidup mereka. Dalam pelayanan kita sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk melihat dunia di sekitar kita dengan belas kasih dan kasih sayang yang sama, serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan kita. Kedua, kita melihat Yesus memberdayakan dan mengutus ke-12 muridnya untuk menjadi pembawa kabar baik dan pekerja dalam kerajaan Allah. Mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membersihkan orang-orang yang terkena penyakit kulit, dan mengusir roh jahat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kita sebagai duta kerajaan Allah bukan hanya didasarkan pada kekuatan dan kebijaksanaan manusia, tetapi pada kuasa Allah yang bekerja melalui kita. Allah memberikan karunia dan kuasa-Nya untuk membawa transformasi dan pemulihan kepada mereka yang terluka dan terpenjara oleh kuasa kegelapan. Ketiga, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memberikan secara cuma-cuma apa yang mereka terima secara cuma-cuma. Mereka tidak diperintahkan untuk mencari keuntungan materi atau imbalan pribadi dalam pelayanan mereka. Sebagai duta-duta kerajaan Allah, kita dipanggil untuk melayani dengan tulus dan penuh kasih, memberikan apa yang kita terima dari Allah secara cuma-cuma,
tanpa mengharapkan imbalan dunia. Pelayanan yang ikhlas dan tanpa pamrih adalah cermin dari kasih Kristus yang mempersembahkan dirinya sendiri bagi keselamatan kita. Diskusikan. 1. Bagaimana kita dapat mengembangkan hati yang penuh belas kasih seperti Yesus terhadap mereka yang tersalimi dan terlantar di sekitar kita? 2. Apa tanda-tanda kerajaan Allah yang nyata yang dapat kita hadirkan melalui pelayanan kita dalam kehidupan sehari-hari? 3. Bagaimana kita dapat menghidupi prinsip memberi secara cuma-cuma dalam pelayanan kita tanpa mengharapkan imbalan pribadi? Saudara-saudaraku, marilah kita menjadi duta-duta kerajaan Allah yang setia, membawa tanda-tanda penyembuhan, pengharapan, dan pembebasan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam kuasa Allah, marilah kita melayani dengan belas kasih, memberikan secara cuma-cuma apa yang telah kita terima, dan menjadi berkat bagi dunia ini.